Welcome to Carvaganza and Let's talk about cars. cars. Podcast lagi nih Dan. Iya, asli gue udah gak sabar yuk. Udah berapa lama absen. Terakhir itu salah satu petinggi Hyundai ya kita undang ke sini. Ya. Itu sampai sekarang gue masih berbekas banget. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Dan episode kali ini yang ke-6 ini juga sangat spesial yuk. Karena dari 1 sampai 5 itu narsumnya cuma 1. Sekarang 2 langsung. Gila gak? Ya gak? Ini kita bahas hobi lagi nih. Betul, ini Kita bakal bahas seru hobi banget. Jadi kali ini ada apa yuk? Kali ini kita akan bahas car culture. Oke. Sama Dulu, sekarang, dan mungkin ke depan juga kita akan bahas di sini dengan dua narasumber kita, yaitu Om Renaldi Utasoy dan Om Budiman. Ya, selamat datang. Welcome di Carvaganza datang. Podcast. Terima kasih Om Budiman dan Om Aldi udah datang. Dan kita nggak pakai masker, kita udah protokol kesehatan ya. Kita semua udah Kita menerapkan protokol kesehatan Betul. yang diberlakukan oleh pemerintah. Yes, kalau nggak kita digerebek nih sama Satgas. Langsung aja yuk, gue udah nggak sabar dari semalam. Udah jujur nih Om Aldi sama Om Budiman, kita udah berdua tuh semalam udah, aduh kita harus siap nih. Karena bener-bener akan mengupas yang namanya culture sama motorsport gitu. Dan kita sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sekiranya mungkin akan sedikit membuat penonton kita tuh, oh ternyata begini ya, oh ternyata begitu ya, kayak gitu. Kita mewakilkan kaum netizen ya yuk, yang kadang suka nanya gitu, undang ini dong, undang si A dong, ini. Nah, kita coba mewujudkan itu satu-satu gitu. Apalagi kan Om Aldi sama Om Budiman ini cuma cukup intens juga, pernah aktif di motorsport ya. Yes, betul. Yang kita akan bahas juga soal itu. Oke, langsung saja yuk di Oke. segmen pertama. Pertama untuk Om Aldi dan Om Budiman, cerita dong gimana sih pengalamannya bisa masuk ke motorsport, awalnya dari mana, terus bisa cinta di dunia otomotif sampai sekarang kayak gini. Betul. Boleh? Siapa dulu? Om Budiman boleh? Oke. Memang pada awalnya kita semua petrolhead. Ya nggak? Dari kecil kita memang hobi mobil. Terus dari kecil ya kita kumpul-kumpul sama teman-teman. Akhirnya ya kita terinspirasi mau begini mau begitu, modif semua dari awal, dari zamannya SMA pertama kali bisa dapat SIM. Ya biarpun nembak kok. Terus nyetir udah gitu, nyobain sama teman-teman, jalan-jalan lah kita modif mobil. Zaman dulu kan saya masih kijang pickup kotak tuh. Iya, Kijang iya, pickup. iya, Iya, kijang pickup makanya. Itu tahun berapa tuh, Om? Tahun 87-an ya. Kita masih jadi blueprint, belum Memang. jadi, Hampir, belum hampir. lahir. Masih Oke, direncanain. lanjut. Nah, udah gitu ya terus saya pindahkan, saya sekolah ke New Zealand. Ya udah di situ saya ya makin namanya hobi di sono, dunia makin banyak kan mobil-mobil yang keren kan. Udah gitu kan pasar juga, ya market sih kecil lah, 3,5 juta orang waktu itu, tapi mobilnya banyak banget. Yes. Subaru banyak banget waktu itu. Iyalah. Import dari Jepang. Nah, terus saya ikutin, saya kenal beberapa orang bengkel, saya bantuin, saya kerja sama mereka. Akhirnya saya kenal banyak orang. Ada 2 bengkel saya kerja, saya bantuin, sampai salah satu bos saya itu mekaniknya dari Possum Board di New Zealand. Wow. Pirelli ya? Wow. Ya, Pirelli. Terus dia ikut balap di Medan, apa kan bos saya ikut. Saya sih masih belajar di situ, gitu. Masih rookie banget. Ya, habis itu ya kita kenal Subarunya itu jadi makin senang aja gitu. Waktu zaman dulu ya kita masih yang dumb and broke, ya masih belum bisa beli ya. Iya. Ya, sekarang juga mungkin mirip sih. Dulu cuma bisa ngayal ya Om, Ya, apaan betul. kebeli nih ya. Iya. Jadi cuma jadi pengamat aja tuh dulu ya. Tapi zaman dulu itu mobil itu variety-nya banyak banget. Jadi wah kita terinspirasi begini, kita mobil ini bisa begini, bisa begitu. Dibanding dengan zaman dulu Indonesia nggak ada mobil apa-apa kan. Benar. Impor Di sono juga tuh masih banyak banget. dibatas banget ya, impor ya. Iya. Iya. Iya, Betul. terus di sono sih udah heaven banget dah gitu loh. Dan mobilnya murah gitu kan. Iya. Nggak ada tax, nggak ada apa, dan pajak tahunannya juga murah banget. Iya. Regardless mobilnya apa itu setahun tuh kalau nggak salah zaman dulu $120. Di New Zealand. Om? Iya. Wow. Mau Ferrari, mau mobil butut Wah. segitu. Iya, beneran. Pantes Kecuali ya. diesel ada road tax per kilometer iya, kecil lah. iya. Iya. Dan itu bayarnya bisa per 6 bulan lagi kan. Kalau nggak mampu bayar 6 bulan. Dicicil ya. Iya. Pajak aja dicicil Iya, dulu. bisa 6 bulan dapat stiker, tempel, gitu aja. Ya dari situlah saya banyak belajar, bengkel apa di situ ya. Bangun mobil balap, mobil rally, ya dari Subaru dan segala-galanya banyak. Sampai akhirnya suka ngoprek-ngoprek sendiri ya. Ya kalau suka ngoprek mah dari dulu memang suka juga, ngoprek iya, gitu. Cuman sekarang ngopreknya lebih benar daripada dulu. Sampai bisnis sendiri ya. Ya, gitulah. Awal Dini. Ngoprek-ngoprek ya, makanya orang petrolhead pasti udah ngoprek ya. Pasti. Gue juga dulu
suka ngoprek, malah waktu sempat sekolah di Amerika. Intinya teman-teman yang lebih punya duit daripada waktu itu biasanya minta tolong gue untuk dioprekin tuh. Ganti shock breaker, ganti per, pasang knalpot segala macam, udah ke rumah dongkrak, dan alat-alat juga karena emang suka ngutak-ngutik kan, jadinya komplit. Ya ngebantuin sekalian lama-lama jadi iya ya. Jadi Jadi bisa tahu nih ya. gitu ya. gitu. Tapi kalau misalnya untuk hobi mobilnya ya dari kecil emang suka. Pertama suka mobil. Kalau denger ceritanya nyokap sih dari kecil udah belum bisa ngomong udah bisa bedain mobil Iya, mobil iya. apa katanya Sama gitu. bener. Nah, terus seperti umumnya anak SMA lah dikasih mobil jadi suka ngebut kan. Udah pasti mulainya balap liar. Iya, pasti Yang deh. nggak dari balap liar berarti bapaknya pasti udah pembalap. Balap, iya, Iya dong. betul. Jadi udah bisa ngarahin. Kan. Ngarahin. Nah, balap liar, Sudirman dulu balap Asaf Sudirman. tuh ya. Iya. Iya, Itu Sebelum Asaf ya? Sebelum Asaf. Oh, sebelum Asaf ya. Asaf mah nggak seru. Oh, nggak seru ya. Asaf gigi 3, berhenti. Berhenti, iya, Dulu iya. kalau Habis Sudirman itu Sudirman balapan dari balapan ujung ke top ujung speed. kan, Balapan oh, top iya. speed. Iya. Jadi di Sudirman itu orang tuh bisa lari 220, 230. Nah, malam-malam banyak korban dari Penonton yang pinggir-pinggir, penonton juga, ya. orang yang nggak di pinggir, orang di jalan. Saya sendiri pernah pulang habis dari kalau nggak salah dari Musro atau mana, ketabrak sama orang yang lagi balapan. Emang bahaya. So street racing is very dangerous sebenarnya. Sebenarnya secara umum motorsport is dangerous. Motorsport is dangerous, Apapun. cuma enaknya kalau misalnya kita tabrakan di motorsport, lah lu pan daftar. Iya, betul. Iya kan? Udah, Nah, iya. kalau ini kan enggak Enggak. gitu loh. Tapi kan kalau Lebih motor terkontrol, ada ya. safety-nya Ada yang safety. Iya, Lebih terkontrol betul, ya. ya. Regulasinya itulah ya. Iya. Nah, terus tapi memang sama orang tua waktu itu kurang dipupuk lah untuk malah cenderung dipagerin kalau bisa jangan. Nggak kan disupport lah ya support. sama dia ya. Soalnya kan memang ya orang tua mana sih yang Iya, pengen betul. anaknya kecelakaan Ya, gitu betul, kan. betul. Sampai kemudian saya berangkat dan sekolah di luar negeri itu kan nggak mungkin dikasih duitnya tiap minggu kan, jadi dikasih uang agak lebih banyakkan buat berapa bulan, bisa nge-spare dikit buat main nih jadinya. Emang passionnya udah ada di sana. Nabung ya. Iya, passionnya udah ada, ya udah terus mulai pertama jadi nggak bisa dibilang street racing, cuma doyan ngebut lah. Nah, tapi lama-lama ikutan yang organized races. Tapi di awal biar murah pakai, kalau di Indonesia dibilangnya slalom, kalau di sana namanya autocross. Autocross. oke. Yang sekarang Bedanya- Gymkhana ya kalau orang. Kayak Gymkhana, tapi kalau Gymkhana masih ada segmen yang pelan. Tapi kalau slalom ada segmen yang muter-muter sama mundur lah ibaratnya gitu. Kalau autocross intinya mungkin kayak ada lapangan parkir gede, terus dibikin jadi kayak track go-kart. Nah, terus kita pakai kon aja kan. Iya, kon. kon gitu. Biasanya paling bisa sampai gigi 3 dikit, terus udah pindah 2. Pindah, Umumnya gigi iya, 2 iya, lah, iya, umumnya iya. gigi 2. Nah, terus emang mungkin karena ada bakat terpendam apa gimana, biasanya pasti nyodok langsung. Iya, Nah, iya, situ juga sempat jadi juara kejurdanya lah di Oregon waktu itu. Pulang ke Indonesia, nggak ada duit kan, jadi ikutan slalom kalau tahu pembalap pereli navigator nasional kenamaan namanya Hademboy. Oh, ada boy. Hademboy Pernah slalomnya sama pakai itu mobil kalau gua nggak tuh. Oh, oke. Belajar slalom pakai mobil gua tuh. Pernah jadi navigatornya Subanaksa. kalau Subanaksa, nggak salah ya. iya. Terus habis itu kalau tahu namanya rally car builder ternama zaman sekarang nih, namanya Loki Siregar. Nah itu dulu bengkelnya namanya Riverside. Nah itu ini mainnya bareng sama Hademboy, kita selalu tahun 97 tahun itu. 97. Masih bocah. Mulai terbongkar nih kayak ya, kisah-kisah lama yang Masih bocah-bocah kita. Nah, Zaman-zaman seru ya. Zaman seru. But passionnya ada. Terus mulai deh slalom, habis slalom duit ada lagi dikit, terus habis itu mulai nyobain sentul tuh. oke. Nyobain sentul. Baru jadi itu ya Sentul tahun segitu Oh, ya. sentul tahun 94 jadinya. Habis MotoGP berarti tahun segitu ya. Setelah MotoGP. Kurang lebih. Pokoknya 97. Kalau Ancol sempat ngalamin nggak? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Itu kan Dulu barbar saya juga pernah. tuh. Oh, pernah. Oh, Jadi ini bagian bebek dulu. bagiannya ini. Karena saya dulu tinggal di Ancol Barat. Oh, Dekat oke. banget. Bang. Weekend Iya, Sabtu itu kita ada- ke sana sama Iya, teman-teman. dulu kan ada tempat kayak gitu-gitu juga Iya, kan ada, dia. ada mobil. Ada Saya dulu sirkuitnya. masih main motor tuh SMP, terus gitu naik mobil. Wah, Iya, kalau Ancol gua nggak pernah ngeliat karena kan zamannya Ancol itu gua nggak iya, kan. nggak dibolehin Iya, gitu iya, kan. oke.
Kita juga nggak dibolehin. Iya, colongan. Kurang bandel berarti. Kurang ada, oh, gue orangnya dulu. Kurang ada kesempatan. Kurang ada kesempatan. Ya udah deh, jadinya terus balapan di Sentul setahun 2 tahun kalau nggak salah, duit nggak ada, jadi udah. Tapi masih pengen di dunia motorsport, jadi ikut ke dalam Ikatan Motor Indonesia organisasinya Di IMI ya? di di komisi IMI ya. balap mobil. Udah, terus habis itu ada kesempatan 2006 diajakin sama Honda Prospek Motor untuk jadi pembalap kedua deh di nemenin Alvin Bahar. Luar biasa. Ikut sampai tahun 2008, kebetulan Alvin Bahar selama saya ada di situ dia juara nasional berturut-turut terus, dan terus mulai pintu ke arah mobil yang lebih kencengan mulai kebuka di 2009 2010-an, mulai main BMW, Ferrari segala macem. Ya udah dari situ deh mulai kebiasaan, dan udah apa ya, udah enaknya adalah saya cukup diberkatin untuk bisa balapan ke luar negeri, nyobain beberapa track yang Ikonik ya? ikonik. Iya, itu. Nah, cerita lucu kalau mengenai ikonik, pertama kali saya ke Suzuka, saya kan balap Suzuka udah beberapa kali. Di Suzuka itu waktu turun pertama kali ke track, jadi lagi latihan resmi pertama, turun lap pertama, tikungan kan pertama 1, 2, terus habis itu ada yang Iya, SS gitu SS kan. gitu. Pas naik ke atas, di situ tiba-tiba ngucurin air mata tuh. Kenapa tuh? Ngerasa beruntung aja. Bisa ada di di situ sirkuit Iya sih. yang tadinya saya cuma Mimpi ngerasain mimpi doang di Gran Oh, Turismo iya. mainnya, Main game, ya kan? Tadi cuma gini doang. Sekarang nyetir beneran, terus habis itu juga kebetulan nyetir mobil yang brandnya ikonik dan powernya juga ada. Ya feeling blessed aja Iya, gitu. pastilah. Terharu Itu lah, itu pasti sih. Gitu. Di titik itu sampai meneteskan air mata tuh udah kayak suatu hal luar biasa Iya, gitu iya, kan. iya. Nggak setiap orang punya gitu pengalaman. Nggak semua orang bisa Bisa dapat merasakan pengalaman itu. ini, Iya, gitu. betul. Ternyata main Gran Turismo juga ya. Oh, Iya. habis. Siapa Kalau yang yang tahu ya? kalau Petrohead pasti Pasti ya. more, ya Pasti. racing lah, wah, Benar, pasti benar, ada. benar. Semua game Pasti mobil sih, dicari. Gran- Semua sih. Gran Turismo, terus habis pokoknya semua yang sim deh pasti Hmm. cobain mainin gitu. Simulator. Cuma memang istilahnya sekarang kan masih juga ikutan sim racing nih. Kompetisi lokal. Otaknya udah beda. Oh, beda ya? Otaknya beda. Jangan disamain itu kalau yang jago sim racing sekarang Belum tentu jago di lapangan. belum tentu jago. Yes, Tapi kita juga sama dia mah digebukin. Iya. Gebukin beneran. Kita istilahnya kenapa dia bisa begitu, Begitu ya, iya. Dan buat dia istilahnya ya emang begini om bawanya. Mereka jago di tempatnya mereka, kita jago di tempatnya kita. Iya. Gitu kan Sim istilahnya. racing kan feelingnya nggak ada, Iya, di jalanan tuh beda, nggak ada. beda. Jadi otak mereka itu udah bisa membayangkan apa yang akan terjadi tanpa ada sensory input lain. Sedangkan kalau kita nih mungkin yang masih analog nih badannya butuh G-force, Betul. butuh Iya. suara, Motoriknya kayaknya beda juga om. Beda. Ini sensitivity-nya Iya, juga mungkin. feel-nya beda Mungkin. banget gitu. Jadi sekarang kalau ada yang, om ikut lagi om, nih kita ada balapan lagi gitu. Yang ikut siapa aja? Oh ya ada si ini, gamer semua. Nggak bisa gua, hardware gua rusak. Daripada malu ya. Malu. Terus habis itu yang menang, gila tuh yang menang. Oh pernah satu, ya, gua di pertama kali gua ngerasa lumayan jago lah, ibaratnya sim racing juga nggak bego-bego amat. Terus kalah nih sama satu orang, susah banget jarak kok, bedanya jauh banget. Pertama kali ikut sim racing yang organized di Indonesia dan Kita tahu nih satu orang ini. tahun lalu. Oh, Bukan ya? Bukan sih itu. bukan si itu. Ya, Itu siapa? mungkin menurut gua yang lu Mereka pikir yang yang lu tahu pikirin nih. si itu kayaknya itu suheng gua tuh. Karena pada saat gua balapan ke luar negeri, ada sirkuit yang gua nggak tahu. Gua pernah di Hamptons Down di sirkuit di New Zealand. Itu kan di game apa juga nggak ada. Jarang. Terus jarang. habis itu si itu, nah, jadi si itu ini gue bilang sama dia, bro, lo bisa cariin sirkuit Hamilton Modnya sekarang ya? nggak? Karena dia istilahnya kayak coach gue. Terus habis itu dia cari, ada nih om, katanya. Ya udah gue main ke rumah lu ya, udah main muter-muter, gue mungkin main setengah jam deh di rignya dia juga. Dah, terus habis itu dia cemplung. Nah terus habis itu langsung otomatis 2 detik, kayak apa dalam 2 lap dia udah sedetik 2 detik di depan gue. Terus dia cuma nyobain lah 2-3 lap gitu, terus dia keluar, dia ngasih tahu ke gue, oh om di sini mestinya ngambilnya gini om, sini gini. Nah itu yang nanti gue aplikasikan ke sirkuit beneran. Benerannya. Jadi coachnya pun oleh melalui simulator oleh gamer, Iya, tapi gamer iya, yang emang iya. Beneran ilmunya ya. sih lumayan tuh, ilmunya sih Ya. itu Ya ilmunya itu, sih itu yang itu. Oke. Bayangin yuk, baru satu pertanyaan kan? Gue bilang apa kan? Nih satu pertanyaan udah begini. Nah, Ya. Pak Budiman, Om Budiman dan Om Aldi, ini kan masing-masing punya
cerita menarik masing-masing di motorsport ya. Om Budiman pernah terlibat di tim mekaniknya Possum-Born. Om Aldi pernah ikut Ferrari Challenge salah satunya. Apa sih yang cerita menarik masing-masing dari pengalaman yang pernah dialamin? Kalau kita di rally itu semangatnya itu beda. Kalau mobil masuk itu kita harus dalam 2 jam atau 1 jam harus keluar dan keadaan live, in good condition lah untuk run lagi. Nah itu yang beda gitu loh. Kalau on the road ya biasa lah kalau saya bilang ya, karena tiap lap sama. Kalau itu kan ya SS-nya beda-beda. Ada lubang baru, ada jalanan baru, ada sapi ada lewat, obstacle baru ya, sapi lewat kita nggak tahu. Bener. Nah makanya kan di sana kan juga banyak possum nyebrang tuh, possum ball. Ya begitu. Jadi kita tuh challenge itu tiap kali dia masuk service, kita harus keluar dalam waktu tepat, kita mobil dalam kondisi prima, jalan. Gitu. Itu aja yang fun sebenarnya. Untuk Timingnya kompetisi lagi tuh. Waktu Nyemplung. kompetisi lagi ya. Jadi pokoknya whatever dia crash, Stage apa kita berikutnya langsung gitu ya? ganti. Cuma Tiap spare part stage kita ya? lengkap, ya tiap stage. Gitu kan? Dari spare yang ada, apakah bisa dibilang bisa bangun satu mobil lagi nih? Kasih rangka, plup, bisa di mobil. Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi rangka kan kita nggak pernah bawa. Iya, Kalau kan, rangka jadi- kan nggak boleh ganti. Iya. Nggak selama misalnya rangkanya ada nih, Ada, bisa. jadi Bisa ya? mobil nih. Bisa gitu. 2 mobil. Pak. Buset dah. Iya. Tapi kalau yang saya lihat tuh Om Budiman, ada yang kayak cuman lakban doang, kayak saking nguber waktu kayaknya kayak. Ya "Udah kalau dah, body ini." kan kita nggak boleh ganti. Ada baru kalau fender lepas atau apa gitu kan. Kita kan nggak boleh ganti. Kalau ada spare part pun itu kalau body kan ada homologasinya kan, dia nggak bisa ganti. Oke. Kalau spare part kaki semua Itu kita ada boleh sendiri. ya. Tinggal berapa baut cabut kita Pasang pasang lagi lagi, ya. jadi gitu loh. Itu aja. Jadi ya beberapa kita harus lebih kreatif lah untuk kerjain begituan gitu loh. Kalau karena remisi kan gitu ya. kadang ya terpaksa benerin di tengah jalan juga sebelum service point kan. Kalau setengah jalan kita nggak bisa, betul. Iya. Harus driver Sama- sama, Iya, navigator, makanya. betul. Mereka bawa Driver Oh sama iya, navigator. pernah tuh ngeliat videonya. Jadi tapi nggak jauh dari dari checkpointnya lah istilahnya. Mekaniknya ngajarin ininya, tapi ngerjain Iya, sebenarnya. Karena mereka kan radio komunikasi terus. Oh, iya, gitu. iya. Jadi kalau selama masih bisa jalan mereka jalan. Iya, Kalau udah nggak bisa dipaksa jalan tuh nggak ya, bisa. Iya. dipaksa Mau terus. bannya copot, mau apa di Iya. jalan-jalan. Minimalisir defisit waktu juga kan. Iya, gitu. memang nggak boleh. Bahkan pernah waktu di Medan tuh Possum-Born kan dia nabrak pinggir, banyak kan macet. Dijalanin terus tuh sampai banyak tinggal separuh kan. Banyak nggak muter. Oh, jadi banyak kunci keseret ya. aja Iya, gitu. Keseret tuh keseret. sampai tinggal separuh. Ada tuh monumennya di tempat dia. Rally sih. Bersejarah. Rally, Iya, rally rally lebih. tuh. Kalau saya sih lebih seneng ya, lebih fun. Iya. Tapi emang rally sama sirkuit nggak tahu kalau menurut saya sih ya. Rally sama sirkuit emang meskipun sama-sama penggemar motorsport, sama-sama penggemar musik, ada yang suka jazz, suka metal, suka ini. suka Genrenya segala macam. beda, Genrenya Om. beda. Walaupun itu sama-sama Iya. musik, genrenya Iya. beda, bener. Sampai level yang udah tinggi itu akan kelihatan kesamaannya itu ada entah macam detail-detail dan segala macam. Nah kalau rally, kalau saya ngelihatnya rally dan sirkuit racing ini, rally memang orangnya kayaknya kalau ngelihat sirkuit racing dia pikirnya lo ngapain sih cuma muter-muter Iya, situ iya, doang, iya. bosen banget Iya, nggak ada iya. gininya gitu loh. Nah sedangkan kalau saya untuk saya mungkin nggak tahu kalau pembalap yang lain, cuma kayaknya umumnya pembalap sirkuit racing yang berhasil di rally juga ya, kalau nimbrung-nimbrung kan ya bebas lah. Itu kayaknya otaknya terbentuk dari pengennya tuh ngejar seperseribu. defisit waktu Ya, nah ini gue udah bisa 1003 nih. Bisa nggak ya 1001 gitu kan? Dan Split second-nya. iya split second, dan untuk melakukan itu kan bener-bener harus jadinya ngulang lagi. And kalau bisa kondisinya nggak berubah, ya kan? Sedangkan kalau di rally sepertinya orang-orang justru tantangannya itu tadi perasaan pas lagi shakedown nih kering nih. Kering, Nah, iya. iya. Sekarang basah. Ya betul. terserah lu Beda deh. di pace note-nya kan Iya, jadinya. tetap aja lu harus jalan gitu kan. Tetapi kalau untuk saya misalnya, makanya saya nggak terlalu suka untuk kayak, bukan nggak suka sih, sebenarnya nggak berani. Soalnya saya paling takut tuh sama pohon kalau nyebrang. Pohon nyebrang itu istilahnya agak deg-degan. Jadi kalau ngeliat rally udah serem aja, jalannya sempit gitu. Ya itu, ya kalau saya sih ngeliatnya lebih challenging aja. Itu Iya, betul. iya, challenge-nya Saya- beda, challenge-nya Kayaknya beda. kita terbagi dua tim nih. Iya, challenge-nya beda. Iya, kayaknya kita terbagi dua tim. Rally sih seru sih, bener Om. Seru, itu seru. itu lebih challenge-nya, adrenalinnya. Terus kita nggak tahu di depan apa. Kalau sirkuit, sorry nih Om Ali kan kayak ya udah gitu aja kan, Iya, tinggal iya, nguber iya. waktu. Kalau rally tuh, boh, kan. Coba kalau rally di jalan on dirt, lari 250 km Nah, per jam. bayangin Iya. yuk.
You like floating. geser-geser dikit gitu kan. Ngambang, iya, bener. Nah kalau gini kan posisi mobilnya. iya, kayak kita istilahnya sirkuit racing segala macam, wah membosankan. Terus kita pun yang di sirkuit racing kan berpikir main oval bosan banget ya pasti ya. Tapi ternyata pas saya nyobain di Daytona, kayaknya sih kalau misalnya ini ditambahin, kita main kalau nggak salah 15 atau 18 lap. Tambahin 18 lap lagi sih istilahnya belum bosen sih. Iya. Sedang ya istilahnya nggak tahu kalau udah 300 lap ya kayak mereka ya. Tapi memang begitu kita mulai masuk tahu ininya serunya apa, misalnya nggak tahu nih kalau sampai kecebur rally Semua ada serunya. the art of Yes. itunya ada sih, gitu. masih Seninya tiap semua masing-masing tuh ya. ada ya itu Iya. genre, setiap genre ada ininya sendiri lah. Iya, memang. betul. Lanjut. Nah, kan punya pengalaman yang nggak bisa dipandang sebelah mata lah di motorsport. Sekarang kesibukannya apa? Apa masih aktif di motorsport? Sekarang masing-masing? enggak, sekarang dagang doang. Dagang apa tuh Mali? Kita Oh, udah dagang tua, jam. refleksnya dagang juga jam, makin- dagang jam. jam, dagang jam. Makin tua refleksnya juga makin berkurang. Sekarang berkurang. Sekarang ini Motoriknya ya, udah lemah ya. Enggak, Kita fun aja. lah Iya, sekarang. kesibukan aja. Dan lagi kan 2 tahun terakhir saya balap terakhir 2018, 19 vakum, 20 terus kita pandemi, 21 masih pandemi. Menurut saya sih 22 juga kayaknya masih ada efek-efeknya lah, becoming new normal kan. So masih balapan masih, cuma memang apa ya istilahnya what's the next challenge gitu loh. Jadi mungkin kalau nyetir di tracknya sih terakhir kayaknya ya 2018 juga di track. Enggak, 2019 kayaknya sempat, tapi cuma buat main doang di Main-main Sentul doang, kayak ya. gitu loh. Oh, bukan yang Iya. balap Bukan, profesional kan? bukan. Kayak track day aja gitu. Kayak mungkin. track day. Malah kalau nggak salah nggak deh, cuma kayak bertiga gitu. Iseng aja gitu Om. Atau Iseng, gimana? iseng. Ya udah kita balapan yuk bertiga gitu ya kali. Oh ya. enggak. Kalau udah bawa mobil sendiri biasanya udah mau balapan. Oh gitu ya. Ya iseng-iseng aja Kerikil ya. aja Iya, takut bro kalau disentuh, apalagi balapan. Kalau Om Budiman gimana sekarang? Ya sama, kita juga dagang, kita megang merek-merek tertentu yang kita hobi dulu ya, zaman dulu wah kita merek keren ya, Makanya kita berusaha ini gimana gitu, kita daganginnya gimana gitu loh. Oke, kan tadi sempat dibilang juga hobinya Subaru nih. Sekarang lagi koleksi Subaru juga, megang Subaru mobil. Tuh orangnya tuh sebelah lu tuh, yang depan lu. Koleksi sih nggak banyak, Enggak banyak. Enggak banyak berapa? Tapi ada. Ini dan ini. ya paling 9 tuh. Nah, itu. Ya. Syukurin lu yuk. Itu kenapa bisa apa ya? Ya karena into hobi aja Subaru. gitu. Dari dulu memang kita rally Subaru banyak, di New Zealand Subaru banyak. Kita belajar banyak mengenai Subaru ya. Jadi inside out udah tahu Subaru itu seperti apa. Udah hatam lah ya Basicnya Budi ya. Ya dan juga mereka partsnya juga sharing parts juga banyak. Jadi mirip-mirip semua. Ya, itu Per ya. modelnya, Iya. masing-masing model. Jadi ya pertama punya Subaru, mau cari spare part susah, kita masukin sendiri. Saya kenal Jepang, Amerika masuk sendiri semua. Ya makin lama makin banyak gitu loh. Heeh. Subaru pertamanya apa? Di sini Subaru pertama Subaru Forester tahun 2005 2005. turbo. Yang paling baru? Yang paling baru ada 2013 ya. 13 ya. STI. Forester juga. Enggak, Subaru WRX STI. Oh, WRX Terus ada STI. Forester juga tahun 2013 14 ya. Udah gitu terakhir udah nggak ada lagi kan. Udah nggak ada. Baru mau comeback lagi kan. Iya. Paling mau comeback lagi. yang paling favorit yang mana Om dari 9 itu? Wah, susah semuanya Ya, favorit ya kita iya. semua ya. Harus Om satu aja dari 9 itu. Yang paling aduh Ini ini- kalau ditawar orang nih susah dilepasnya. Saya sih punya Subaru Forester tahun 2014 dari baru. Itu sih saya sayang banget udah gitu aja. Selebihnya mah ya ada ya WRX STI hatchback, Aduh. Impreza GC8 yang lagi bangun Ganteng-ganteng tuh pelan-pelan. mobilnya tuh. Ya, Subaru Justru yang Forester baru, sebelum-sebelum. yang belinya baru buat dia lebih Disayang. spesial. Yang Tapi lebih lagi lama. ada GC8 tuh lagi bangun tuh juga lagi spesial banget itu kan. Harganya lagi digoreng banget kan itu juga. Wah, kapan kita main kali ya? Boleh kita lihat. Iya, kita lihat. Kalau Om Aldi gimana? Kan lagi main Subaru, Subaru, juga. iya. Ya, petrolhead umumnya kan pasti kenal merek Subaru ya. Iya. Nah, cuma dulu-dulu tuh nggak pernah tertarik untuk punya karena satu ya it's not a common brand juga kan. Jadi istilahnya memang kita menganggap Subaru itu sesuatu, cuma bukan brand yang top of mind untuk kalau beli itu udah ada deg-degan gitu. Karena Apalagi kan tipikal orang Indonesia kalau mau beli Iya. pikir mau jualnya Iya, dulu gitu, gitu. ya. pasti Iya. gitu. Bengkelnya. Jadi kan segala macam. nggak ya apa namanya nggak berani untuk punyanya tuh nggak berani, partsnya gimana segala macam, terus kesannya agak mahal lah istilahnya kan. Apalagi dulu
motorsportnya bukan di rally kan. Apalagi bukan di mainnya. rally, jadi emang agak ini. Tapi kalau ngeliat WRX di jalan, STI dulu bedain STI sama WRX aja nggak bisa. Pokoknya ada depannya ada moncong apa di Logo kap mesinnya Subaru, ada scoopnya. bolongnya, Scoopnya. ada scoopnya. Wah pasti kenceng nih, gitu kan. And then kemarin si Subaru kan masuk lagi nih, Nah, Plaza betul. Subaru. Ya. Nah pas dia masuk lagi, kebetulan kenal teman-teman yang di sana. Terus dibilang main Subaru dong. kompor dah itu ya, Terus dia racun bilang, tuh ya. Iya, lucu juga kali ya kalau Subaru ya. Terus kalau udah kenal orangnya kan sampai kenapa-napa parts pasti Enak, ini, iya. bengkel pasti ada gitu. Belum kenal Om Budiman kemarin. Nah, terus habis itu ya udah cari dapet deh. Emang nggak mau beli yang sedan, pengennya belinya yang SUV gitu. Kalau SUV kan mobil bisa dipakai oleh seluruh keluarga gitu. Kalau sedan kan enggak. Ya udah jadinya ambil yang SUV. Kebetulan kembali tadi seperti dibilang interchangeability-nya ini banget apa sama WRX sama STI sama Forester. Kebetulan yang Forester saya itu yang tahun terakhir tapi yang bisa dibilang masih analog lah. Belum terlalu apa, banyak komputer ya. belum transmisinya masih belum yang CVT. Terus buat saya masih yang dimainin kayaknya masih enak nih. Enak ya, gitu. dioprek-oprek gitu ya. Oprek-oprek kayaknya masih enak gitu kan. Ya udah, jadi mau parts apa, mau istilahnya kita mau nyari suspensi atau apa, interchangeable, jadinya lebih enak. Dan Istilahnya kanibalan sesama Subarunya. ya, 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 kayak dia punya Forester 2012 ya. ya. Itu sama dengan STI yang 2012 juga sama, cuma ditinggiin aja sebenarnya. Iya. Dashboard apa semua sama. Mesin Jadi, juga mesin kurang pun- lebih sama Mesin kan. mirip. Basicnya Iya, basicnya basicnya sama. Cuma misalnya kalau ada istilahnya ada mobil STI terus kita mau pindahin semua ke Bisa. body Forester bisa ya. jadinya Forester. Dulu pernah ada ya XTI dibilangnya ya sama Subaru sendiri yang bikin cuma buat apa Buat konsep display doang, doang. display. Eksperimen ya? Eksperimen. Gitu. Udah yuk lu Forester, gue STI-nya amin. Ya udah, gue butuh Nggak bakal busi nih nolak, apa nggak gitu bakal. tinggal. Cobain deh. Oh, Subaru for satu life. lagi. Forester gua adalah Forester terakhir yang masih ada hood scoop-nya. Menurut gua Subaru harus ada hood scoop. Iya, iya. Gitu. Yang nggak tahu kalau yang Oh, baru-baru iya, kan iya, itu. iya. Tahu. Ya, Forester yang 2014 udah nggak ada. Gak ada ya, rata ya. Rata sama rata mesin. rata gitu. Meskipun masih sama-sama turbo, cuma Iya. kok kayaknya nggak Kurang Lebih ya. Kurang ya. Subaru ya. Ikonnya kurang. Iya, Kurang, ikonnya betul. kurang gitu. Kurang Subaru Iya, jadinya. kurang Subaru. Nah, itu dia. Subaru. Jadi salah satu jalan untuk masuk ke car culture ya. Iya. Kalau bicara car culture kan udah ngalamin di US, di New Zealand. Gimana sih perbedaannya yang antara yang dulu sama yang sekarang? Ada nggak sih yang paling kerasa? Kalau Di Indonesia sekarang sih mungkin. anak-anak muda sekarang udah gak mikirin mobil sebenarnya. Mereka mikirin efisiensi game apa gimana sekarang ya. Mereka lebih ke arah digital. Gadget ya gitu. Iya, lebih gadget. Kayak kalau saya cerita kayak di Jepang tuh saya ngobrol sama orang yang bikin aftermarket dengan Blitz, Grady, HKS, mereka ngomong market itu gak berkembang, malah menyusut. Oh gitu. Gitu loh. Ya kan? Jadi orang itu sekarang udah gak ada yang mau beli mobil, udah nggak pikir kalau kita zaman dulu mau lulus sekolah mau beli mobil apa. Misalnya kalau sekarang itu udah nggak mikirin beli mobil, mereka udah mikir mau gadget, mau apa, mau main gitu. Jadi orang nggak ada yang beli mobil, ya nggak ada yang beli aksesoris, nggak ada yang performance gitu loh kan. Kalau zaman dulu orang performance gue mau pakai anti-4 barrel, mau ganti cam, mau ganti knalpot, pelek dan segala-galanya. Sekarang nggak ada, Industrinya malah nggak jalan jadi malah shrinking gitu. Aftermarket. Aftermarket, performance ya. iya. Itu kenapa kira-kira, apa emang nggak tertanam passionnya dari zaman kecil atau ada faktor Kayaknya lain? zaman kita masih zaman main gundu, anak sekarang udah banyak gadget gitu. Jadi beda Betul, nih culture-nya, digital kan. banget ya. Iya, kalau kita masih main kelereng, main apa yang main kasti ya. Sekarang mana ada anak di luar main kelereng. Iya, benar. Ya, Kalau zaman kita dulu mobil itu sama dengan freedom. ya. Jadi salah satu tujuan hidup nih adalah Goalsnya ya, goalsnya. coba gue punya Punya mobil mobil sendiri. ini. Kalau zaman sekarang kan nggak punya mobil sendiri juga mungkin bawaannya coba gue punya Air Jordan. Iya. Kalau zaman sekarang kalau kayak kita nih, kita behind the wheel tuh happy banget. Iya. Ya enggak? Kalau anak sekarang suruh behind the wheel, ngapain Nggak Pak mau. gua nyetir? Iya. Ya enggak? Gitu. Gua Nyetir tinggal manual panggil aja Grab. mungkin males ya. Nyetir manual mungkin malas Males. atau Apalagi. buat apa belajar manual? Sekarang digital, Grab datang. Iya, itu sih. Tinggal duduk. Duduk di Grab main online lagi. Ya, Iya, gitu, main online lagi. aja, bener. Cuma kalau yang gue perhatiin kalau perbedaan car culture dulu sama sekarang itu memang secara modifikasi kalau dulu kayaknya lebih grassroots.
Jadi istilahnya Oke. lebih putar otak gimana caranya, karena availability dari performance parts di Indonesia terutama dulu kan susah. Impornya ya. Impornya Terbatas susah, ya, terbatas. Impornya susah, sourcingnya juga susah. Susah. Siapa yang jual kita Benar. nggak tahu Iya, gitu loh. betul. Iya. Kita Saya- cuma tahunya gede-gede kayak Roma dulu. Nah, zaman iya kan. dulu. Sekarang Itu juga kalau ke Roma istilahnya kita mah buka pintu juga mungkin begini dulu dari luar. Mas saya kan Iya, malu. mahal di dalamnya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya gini, dulu saya pernah mobil saya yang terakhir yang dimain-mainin sebelum ke US itu hardtop. Wah. Tapi bukan pakai buat hardtop, nggak kayak zaman sekarang 400 Iya, juta iya, kagak. iya. Hardtop dulu mah istilahnya. Gila, Lu dapat hardtop gara-gara bapak lu nggak mau beliin CJ. Iya, Udah iya, gitu iya, doang. iya, betul, Nah, betul. jadi Betul. pakai beli cam biar kenceng dong pakai Pasti. cam. Kan kenapa udah bikin dari radio dalam. Nah, jadi saya Dulu pasang zaman Baruko ya kan. settingannya, Iya, baru Baruko. Nah, terus cam itu saking spare part susah, jadi cam saya itu udah pindah tangan 4 kali. Nggak tahu Oh, tuh gitu. keakuratan camnya gue juga nggak tahu. Tapi apa? Kalau ditanya pakai cam nggak pakai, nyalain berjet. Iya, pincang-pincang Happy gitu banget ya. gitu. Oh, happy. itu Happy ini banget. Apalagi di lampu merah dan denger, waduh, sangat Iya, lebih. Show off-nya di situ ya. Kita happy gitu Bener, denger gitu. bener. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Sekarang Iya karena apa? Semuanya parts yang in a way cara modifikasi pada umumnya sekarang lebih bener lah istilahnya. Partsnya bener segala macam. Nah, cuma memang yang sayangnya mungkin istilahnya jadinya lo kalau mau modifikasi itu pakai duit. Kalau dulu masih ada banyak pakai otaknya. Ngakalinnya tuh banyak. betul. Ngakalinnya banyak. Ngakalinnya betul. Salah satu yang paling impresif dulu teman punya Willys, Jeep Willys. Oke. Dia punya karburatornya rusak, ya nggak nyala deh. Terus mau dibenerin, bawalah ke Asem Reges. Tahu Asem Reges? Ah, tahu. itu tukang Tahu. karbu banyak Iya, tuh. iya, iya. Kalau sekarang, ya nggak usah sekarang deh. Sekarang istilahnya yang nyetel karburator bisa mah udah jarang. Tapi let's say misalnya akhir tahun 90-an, ini kan kita ngomong waktu itu saya mungkin tahun 80-an akhir ya. Nah, tahun 90-an akhir beda 10 tahun, orang yang bisa nyetel udah karburator pasti mobilnya harus dibawa. Nah, ini karburator doang dibawa, cuma diginin doang. Kalau nggak nyala, ya lo bawa sini lagi aja. Pasangnya nyala, bagus. banget ya. Jadi emang kalau disambungin ke apa namanya, ke misalnya ke jam tangan gitu ya. Nah, kalau sekarang semua meskipun jam tangan yang mekanis yang misalnya nggak pakai baterai, pada saat dibikin dia kan pasti diuji pakai komputer, keakuratannya segala macam. Kita ngomongin 50 tahun lalu belum ada komputer. Bikin jam tangan akurat, gimana caranya, Bro? Gue juga bingung sih. Nah, tapi sama juga kita karburator, mau cam, mau ini segala macam setting lebih nggak bisa dibilang apa lebih ndeso apa gimana, cuma kayaknya lebih Apa ya itu? Ilmunya Nggak, jadi tuh ilmunya dengan juga ya. sekarang apa lebih mudah, komputer ada, Iya, kita tingkat pekanya tuh lebih sedikit. Yes. Iya, Jadi kurang mungkin. peka. itu Sensitif feeling ya. ya, feeling. Iya, jadi dulu kan gitu. mesti belajar begini, Iya. dengerin pekanya gimana. Sekarang udah nggak peka. Bukan artinya yang sekarang Bukan ya bukan inilah. lebih Iya, lebih iya. bodoh Enggak. enggak. Kayak apa ya, kayak yang satu jago di rally, yang satu jago di sirkuit. Nah, yang rally dibawa ke sirkuit mungkin ya bisa-bisa juga, cuma nggak prima. Yang sirkuit dibawa ke rally ya bisa-bisa juga, cuma nggak prima. Nah, kita ngomongin sekarang car culture yang udah berubah nih. Dulu orang-orang yang basicnya itu adalah masih kalau chip up itu bener-bener chip dicabut, Cabut ya kan? ganti chip, ya. Ganti Yang chip itu. beneran. Kalau sekarang kan ganti chip itu kan artinya remap. Yes. Ya kan? Cuma Tap- tweak software aja ya. nge-tweak Ya. software, dan dulu nge-tweak software juga, tapi bener-bener ECU dibuka terus copot Otak-atik solder, hardware cabut, colokin ke tempat terus habis itu isi deh Ya. gitu. Kalau sekarang mungkin nggak tahu udah pakai apa Ada OBD OBD, segala iya, macam kan. Jadi lebih mudah, meskipun tetap ada aspek kerumitan yang gilanya juga ada, but untuk sejauh di Indonesia menurut saya partsnya jauh lebih available sekarang, lebih mudah. Dan mobil-mobil yang kenceng sekarang udah ada semua di sini. Iya. Mau M3, M2, sih. AMG, Ferrari, sampai kemarin apa Koenigsegg segala macam kan Iya. ada. Kalau dulu kenceng ya mobil kayak dia, Kijang Super dikencengin pakai dulu mah pakai apa ya? 2TG, 4AG ya. 4AG. Zaman-zaman itu 4AG. masih Corolla Corolla ya. ya. Oh. Zaman dulu masih 4K. Iya, 4K kita 4K. forbear, cam, racing Iya, semuanya. iya. Itu dah. Diganti-ganti 4AG kayak mah gitu. mewah banget dulu. Karena nggak ada mobilnya, barangnya tuh nggak ada Barangnya gitu loh. Susah ya. Iya. Sekarang Kalau online sekarang- bisa, beli. Sekarang online bisa, Sekarang- iya. Belum Iya. lagi online ke luar negeri pun kan bisa. Iya. Masuk gampang. Sekarang mesin bekas juga banyak di mana-mana. Bekas, iya. Cuma belum bisa half cut aja di sini ya. Half cut belum bisa, Belum bisa belum ya? bisa.
Itu. Udah belum bisa. Nih media lu ingat. Oke. Santai aja kita Bayu ya sebenarnya. Iya. Habis udah diituin sama dia. Belum bisa kan? Ya, belum bisa. Belum om gitu. Apa jangan udah? Tapi emang sih dulu tuh bokap saya juga main juga, cuman off road dia. Gitu. Jadi dari kecil tuh saya udah kayak diajarin nih kalau ngebrebet mobil gimana gitu. Terus nih kalau ini gimana gitu. Makanya apa namanya? Dulu juga sama saya Om. Jadi dan motor gue kenapa ya gini? Manggilnya saya nih gitu. Datang, oh ini mah ini nih. Sampai sekarang akhirnya sempat jadi jurnalis juga, sampai sekarang kerja di otomotif karena itu sih. Dan era-era bokap kan dulu juga kayaknya masih sama lah ya, kayak yang ngakalin, terus yang balapan taruhannya BPKB sampai pelek. Kalau kalah peleknya udah dicopot, Iya, mobilnya iya. mangkraknya pinggir jalan. Iya. Itu setiap kalau kumpul keluarga tuh pasti cerita mayang gitu tuh bapakmu dulu tuh. Iya, iya. Oh ini kayak gitu-gitu. Makanya tadi sempat kayak yang di Sudirman, Iya. terus Ancol Iya. tadi. Saya tahu karena cerita-cerita dia tadi. Ngomong-ngomong pelek, kalau zaman sekarang istilahnya baik-baik ninggalin iPhone apa laptop ke Aha, mobil. iya. Dulu lu parkir salah dikit, Yes. Pelek mobil hilang. pelek Habis. hilang. Iya. Zaman sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Mobil gantung aja Jarang, kan jarang. kalau Sekarang parkir nggak ada Semarang. kan? Nggak Ya, ada. masalahnya apa? Lu mau begitu, lu harus punya modal juga masalahnya. Betul. Kan maling sekarang juga pengen yang cepet. Betul, betul. Oh dulu tuh barbar banget sih. Barbar. Kalau parah. Dunia kegelapan banget. Betul parah. Dan balapannya seru-seru gitu loh. Yang kayak bener-bener street racing gitu-gitu. Fast and Furious 1. Iya. Ya, sekarang mah Fast and Furious 7. Iya, bukan yang 9. 9 kan udah kartun. Lawannya pesawat. Iya. Gitu. Lanjut yuk. Oke. Kita sekarang ke perkembangan otomotif ya. Lebih ke universal. Dari car culture kita ke industri ya otomotif lah. Sekarang kan udah banyak evolusinya di kendaraan ya, mulai dari mesin injeksi dulu, terus ke dulu karburator, ke injeksi, dan sekarang mulai banyaknya elektrifikasi, hybrid, bahkan sampai full electric. Kira-kira suka nggak sih Nah, ini nih dengan yang paling perkembangan yang ditunggu ada nih. sekarang? Kan banyak nih yang nganggap kalau mobil listrik nih soul-nya nggak ada, Iya, feel-nya nggak ada. nggak ada emosinya. Takut kesetrum. Iya. Oh iya itu juga kan. Iya. Kalau om sendiri gimana? Gimana nih? Kalau- Rasainnya? Ya mau nggak mau kita harus ngikutin tren. Mm-mm. Tapi suka nggak suka ya memang kita kurang suka gitu loh. Kita harus telan ya Om Iya, ya. gimana ya memang trennya kan begitu, lama-lama kan mobil petrol juga kan habis kan Yes. gitu loh. Ya demi efisiensi bumi kan gimana. Ya tapi memang gregetnya kurang kalau mobil listrik gitu gimana. Kalau menurut gua sih mungkin nih kalau kita ngelihat kembali lagi gua analogikannya ke dunia jam tangan nih. Jadi di akhir tahun 60-an tahun 70-an revolusi jam tangan quartz. Dari mechanical pindah ke electrical. Quartz kan pakai baterai. Iya, Ya kan? betul ya. 10 tahun pertama abis tuh mechanical digebukin karena the future is quartz, ya kan. Sekarang kalau mau jam tangan bagus biasanya mechanical lagi. Nah, jadi Balik lagi ya Om balik ya. lagi karena apa? Mungkin sekarang ada faktor barunya nih. Of course faktor efisiensi segala macam ada kalau dipakai, but kalau misalnya ngelihat listriknya datang dari mana masih bisa diperdebatkan, Iya. ya kan. Nah, cuma memang kalau pendapat saya sih kita ngobrol lagi 10 tahun lagi deh. Karena apalagi untuk motorsport ya. Karena motorsport itu kan sesuatu yang kayaknya harus 3 dimensi lah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar juga. Udah pernah nonton F1? Pernah. Beneran? Belum pernah nih Belum. dia sering Oke. nih. Oh, tahun Terakhir ya 2019. 2019. Nah, saya pernah nonton yang tahun waktu itu di Sepang waktu mesinnya masih V10. 10. The best Itu engine. ya kita kalau dia lewat kita nggak bisa kalau nggak gini sakit kupingnya. Kenceng Nah, banget. itu tuh apa bener-bener di dada berasa segala macam. Nah, Getar ya. Iya, terus terang saya belum pernah nonton Formula E, tapi saya dulu pun aktif main RC waktu di Amerika. RC-nya nggak mau pakai RC yang Engine. engine, Tapi yang pakainya elektrik ya? Oke. Nah, yang elektrik. So saya bisa merasakan enjoyment pakai elektrik dan bisa paham istilahnya of course balapan aslinya kan pakai engine mechanical ya. kan engine. Tapi kok kayaknya nying. Memang kita bisa istilahnya pada saat itu, wih gila dinamonya asik banget tuh suaranya Iya, tuh. iya, Bisa Swing, menikmati swing, suaranya swing, yang ya. wing gitu kan. But of course dibandingin sama
apa ya Mesin beneran ya? internal combustion engine, knalpot segala macam, emosinya beda lah, emosinya beda. Ya saya The juga speed- dulu main RC itu dari listrik, Nah, main ke Main engine, engine. feelingnya tuh beda. Beda. Beda Kita ya? adrenalinnya beda. Jadi, kita dengar knalpotnya, Iya. kita bisa ganti-ganti knalpot, suaranya Iya. tuning. Businya Iya. juga, Iya. isi bensin juga. Nah sekarang kalau dengan combustion begitu kan kita bisa tuningnya banyak, mau ganti knalpot, header dan segala. Kalau listrik apa yang mau kita tuning? Masa motor kita gulung? iya, paling Zaman digulung Tamiya. doang. Iya, zaman Tamiya. ngilik ini Iya, kan. ku- Iya. Ku apa? Ya kan, kita kan nggak mungkin sendiri juga, kan susah. Cuma kalau misalnya gini, kalau misalnya kumparan digulung berarti cepat ngabisin Ya, listriknya juga. charge-nya. Nah, berarti baterainya harus lebih gede. Betul, ampernya. Iya, efisiensi segala macam. Again, kita ngomongin teknologi yang buat sekarang juga kan masih baru nih. But kayaknya kalau misalnya untuk urusannya motorsport, kalau untuk ekonomi kayaknya sih ke depan mah listrik bisa lah. Karena yang combustion engine udah pasti kayak tadi lu bilang kan emang bensin ujung-ujungnya pasti akan habis juga gitu loh. Cuma sampai orang bilang, "Wah, ini balapan mobil terbang." Kayaknya sih enggak ya. Saya 100 tahun lagi mungkin aja kan. Mobil terbang, udah drone udah bisa dipakai kemana-mana misalnya betul. gitu. Sekarang udah ada balap drone kan? Balap drone udah ada, Iya, ya kan? udah banyak Nah, banget. jadi mungkin aja apa juga dibalapin, ya kan? Karapan sapi lu balapin, Iya. ya kan? Nah, tapi Skuter listrik pun ada. Iya, ada undur-undur balapan. juga ada. Undur-undur. karung lu balapin. Iya, makanya. Nah, jadi tapi kembali lagi kalau motorsport menurut saya it has to have a motor. Motor itu harus Ya, oke. gitu kok baru itu. Tapi tetap culture untuk combustion engine masih tetap Pasti akan ada kok. Biarpun nanti semuanya akan listrik, itu akan suatu yang apa? Ikonik banget Iya, gitu lah. nggak Akan bisa jadi collectible ditinggalkan item. ya, Nah, iya. Mobil-mobil tahun 50-an sekarang udah 70 tahun kemudian kan masih ada. Masih ada. Ya Masih kan? bisa jalan. Masih bisa jalan, masih ada yang ngerawat, masih ada yang ngebalapin juga ke hot rod di Ya. Amerika kan. So, mobil-mobil tahun 2020, 70 tahun lagi saya rasa sih masih ada. Cuma apa? Udah jadi ya mobil hobi. Iya, betul. Di Ikonik rumahnya aja. ya, kalau di sekarang di rumahnya orang yang punya mobil tahun 50-an dengan kondisi apa Grass showroom gitu, grass, ha. di rumahnya kalau di sini pasti ada Innova. Ya, betul. Nah, kita ngomong 70 tahun lagi, dia mungkin punya M4 competition tahun 2021. Nah, pristine, terawat bagus, cuma di rumahnya ntar pasti ada mobil listrik yang Lagi. Atau mobil hebat. terbang deh nanti kan. Atau mobil terbang. Iya. Mobil Jadi tetap ada berdampingan Iya, ya, betul. benar-benar Gitu. Itu make sense banget sih. Nggak mungkin hilang. Mungkin volumenya yang jauh lebih berkurang ya. Volume pasti jauh lebih Produksinya. berkurang. Terutama gara-gara bensinnya lama-lama kan mungkin makin mahal, emisi nggak boleh di jalanan. Tapi juga mungkin generasi kita penerus juga belum tentu lebih suka untuk mobil begituan juga. Ibaratnya kita hobi nih, Iya. ya suatu saat nanti kita nggak ada, anak kita juga belum tentu mau diapain nih. Betul. Nah, kita dijual-jualin juga ya. Iya. Akhirnya juga akan berkurang tetap. Iya. Gitu loh. Sampai kemudian dia nyesel sialan. Land Cruiser VX80 bapak gue jual tahun 2018 cuma 280 juta. Iya. Sekarang Sekarang 600 Itu bakal dirasain tuh pasti. Aduh. Berarti ya ya bisa dibilang setuju juga ya dengan elektrifikasi Oh setuju. Untuk di kendaraan mas setuju. secara umum di Iya. otomotif Transport, ya. untuk Iya. transport. Untuk transport ya. Untuk motorsport balapannya saya yakin ada. Kenapa? Kita juga istilahnya orang suka speed, terus ketemu orang suka speed, dia pakai mau apaan, saya pakai apaan? Pakai apa tuh namanya? Yang dulu Segway. Oh, Segway. Segway, lu lagi pakai Segway, gue pakai Segway, kita Balapan. sama-sama pasti balapan. Apa juga aja dibalapin, ya iya. kan? But can you call it motorsport? Kalau menurut saya sih motorsport mestinya ada something else gitu. Dia cari soul sendiri lah. Ntar pasti akan ketemu soulnya dia sendiri juga kok. Nah, ini satu pertanyaan sebenarnya penasaran lebih ke personal sih. Oke. Kan Formula E lagi naik-naiknya sih bisa Yes. dibilang. Tapi di sisi lain ada 3 brand Jerman besar justru barengan cabut dari Formula E. Kira-kira gimana? Itu bakal pengaruh ke masa depannya Formula E kah atau gimana? Mungkin kalau saya boleh ngomong dulu nih. Suka memantau MMA nggak? MMA multi martial art. Ya, mixed martial Ya, mixed martial arts. Oke. Beberapa tahun yang lalu the company yang paling gede di MMA namanya kan UFC. Nah, UFC kan bangkrut. Kenapa? Mismanage, marketing salah, sekarang jadi $4 billion business. Ya kan? So, saya rasa sih ini Formula E
salah kelola sih kayaknya ya. Karena kembali lagi anything bisa dibalapin kok. Pernah lihat yang ini balap pesawat tuh Red Bull Iya. RS. Iya. RS. Balapan gitu aja bisa. Iya. Balap Masa- motor bisa, balap traktor, Iya. lawnmower Iya. bisa kok. Balap karung aja balap bisa. karung. Softbox. Softbox, iya bener. Nah, cuma memang you have to find your own identity. Jangan istilahnya kita F1 yang pakai listrik. Mungkin harus dibedain dikit nih gitu loh. Menurut saya ya. Karena pada saat itu kan dia mau menyetarakan dirinya sama F1 yang something yang udah established and very protected. Sama 20 Ada yang tahun nyolek nih. dikit, itu biasanya kan the big bosses di sana kan langsung ya matiin gitu kan. Karena it's big business F1. Jadi siapa sih yang mau dompetnya kecolek? 3 brand itu keluar gara-gara apa? It's not a good investment aja. Udah. It's not a good business karena ya sekarang not enough return. not enough return. Ya. Di F1 kita ngesponsorin pasti istilahnya kelihatan deh karena kan ke cover apa segala macam. Di Formula E ngomong istilahnya kalau saya mensponsori sebuah tim jadi sponsornya terus saya ngomong sama orang biasa pasti harus menjelaskan Formula E itu apa. Itu apa? Iya. Betul. Saya dikenalin sama orang, iya nih pembalap Ferrari gitu. Oh kemarin balapan ya yang di sih? ini ya? Oh enggak itu F1 gitu. Oh lu nggak di F1 ya? Bukan kan bos. Istilahnya kumis gua aja udah ada putihnya kok. Masih miss ini Iya, betul. gitu. Itu Jadi juga benar-benar identitasnya belum Don't- jelas iya, memang. jangan pengen jadi F1 tapi listrik. Create something else dong gitu. Iya. Jadi ya Tapi susah mau create apa sekarang? Mau GTI ya nggak mungkin juga. nggak mungkin. Iya. Tapi ya itulah istilahnya kan teknologinya ada nih. Mungkin dia bikin yang bentuknya dibedain dikit atau apa. Elektrik menurut saya harus agak kayak bentuk bulan dikit deh. Iya. Jangan plek ketiplek sama lah Iya. ya. Jadi dibedain. Oke, aerodinamis, pecah angin segala Iya. macam, cuman beda dong. Kayak Beda itu dong. apa yang film kartun zaman dulu tuh yang mobil-mobil kecil-kecil. Speed zaman- Racer. Ya, Speed Racer, ya. kayak Speed Racer. Iya, Mungkin itu dibikin lucu gitu, tuh. iya. Iya, Terus iya. listrik, jadi Iya. benar-benar future. Kalau ini Iya. kita ngeliat dibandingin dia sama F1 masih cemen, bannya aja cemen kok Banyak dibandingin kecil. F1. Kencengnya Tapi juga, kan mereka- juga kalah kencengnya. Apa, Iya. konfigurasi chassisnya kan ikutin formula. Iya. Jadi mereka bilang Formula E. Tapi kalau pembalap sih istilahnya pembalap di situ misalnya siapa yang namanya saya ingat Nick Heidfeld tuh kan turun di Formula E kan. Dia dikasih bentuknya juga kayak telur juga dia sama dia dibalapin, dibayar. dibayar dan seru juga buat dia kan dia the fighting yang apa the dog fightnya segala macam. Yang penting kan. bisa nyetir kenceng. Yang masih penting bisa nyetir kencang, ada kompetisinya, terus habis itu pas turun dia gini-gini, istilahnya ada yang nonton. Formula E mungkin belum dapat resep yang ini. Iya, Tapi apakah dia bakalan hilang beneran? Menurut saya enggak. Yang penting harus ada orang yang mau ngambil punya ide lebih jelas, maybe change a little bit ininya segala macam supaya orang ngeliat tuh idenya oke tuh. Iya, Speed Bikinnya Racer. jadi Iya, iya. futuristik Iya, banget kan. iya. Orang Itu lihat body beda-beda. begitu semua kan. Iya. Itu Apalagi menarik kalau misalnya benar-benar formulanya pokoknya gini ya, formula formula itu kan sebenarnya kan balapan yang gue kasih rumus mobil terserah Ya, lu bangunnya. Yang penting sesuai sama rumus ya. Rangkaian regulasi. Iya, bentuknya tapi istilahnya terserah jadi kayak waktu dulu di Le Mans kan ada Nissan yang cuma 3 Ya, Delta Wing ya. Oh, Iya, Delta Wing. Delta Wing, Adalah bener. yang kayak begitu, tapi ya nggak tahu yang menangnya kayak gimana ya. But Ya, tapi kan orang jadi ngeliat, oh ada desainnya. Iya. Kalau ngeliat gini Desain. kan body sama, listrik sama, tinggal ganti Iya. skill kan, nggak ada Iya. funnya gitu. Iya. Dan Benar-benar. juga mungkin masyarakat juga masih belum menerima listriknya itu masih belum bisa menerima banyak Iya. gitu kayaknya. Terus begitu mobilnya bentuknya F1, mungkin orang mikirnya suaranya kayak apa? Nah. Ini nggak ada suara. Jadi kan ya apa boleh buat deh. Kurang apa? Kurang Ekspektasinya greget. ya, kurang Iya. ini ya. Kayak restoran baru buka di Indonesia. Restoran baru buka rame. Abis itu Habis kan itu udah. udah, ya, Kalau makanan be lu aja sedang gitu. kalau makan lu sedang lama-lama Biasa hilang. hilang. Ini restoran baru buka rame, banyak yang nonton, orang pengen tahu. Pas sudah tahu, segini Udah, doang ya. udah. Ya udah, terus sudah mulai hilang. sepi. 3 brand itu hilang. Iya. Nggak tahu deh kalau misalnya dia nggak cepet berubah mungkin 2 tahun lagi kita udah nggak denger lagi. Dan banyak sekali kejuaraan balap mobil yang udah hilang Tanpa disadari ya. tanpa Banyak- disadari. banyak Banyak sih. sekali. Bahkan DTM aja pakai GT3 sekarang. DTM pakai GT3. Kalau kita ngomong tahun 80-an di mana duit masih banyak, orang istilahnya nyobain bikin ini, bikin itu, bikin apa. Banyak yang hilang. Grup B, rally, ya kan? Iya. Bangun, hilang. bangun keren terus banyak kecelakaan segala macam, hilang. Hilang.
ya udah gitu loh. Emang hilangnya kompetisi kejuaraan itu is Tapi kan something orang wrong. mau nonton balap juga kan kita mau denger sound, Denger kita sound, feel, itu itu feel-nya. art itu gimana feeling. Biarpun kita nonton pinggir doang, ya. Kalau mobil listrik mana ada getaran, nggak ada vibe-nya itu nggak ada gitu loh. Jadi ya mungkin kurang masih belum. Bener. Sensasinya ya. kurang Sensasinya. dapet ya. Tapi ya bener kata Om Aldi sih, mungkin strategi campaign-nya harus dirubah tuh. Ya oke, semua pasti. mesinnya sama, bentuknya mungkin Bentuknya. betul. Iya. Jadi selain ya oke lah suaranya sama, cuman bentuknya jadi bisa jadi dilombain kan. Dilompain. Wah, si brand ini bentuknya apa ya nanti ya? Ya, kayak makanya gitu. kan saya bilang kayak speed racer itu kan Iya, bentuknya iya. macamnya lucu. Iya, lucu. ada Orang-orang kereta, lihat, ada apa ini. sih kayak gimana? Ada senjatanya nanti. Iya. itu lucu sih. Iya. Lucu sih. Itu pasti laku. Kenapa orang-orang yang umurnya istilahnya Anak-anak anggaplah muda. milenial Betul. Bisa masuk ke situ ya. tertarik. Betul. Terus syukur-syukur lagi kalau misalnya dibikinnya ada lebih banyak yang malamnya. Saya nggak tahu kenapa. Ada malamnya nggak sih dia balapan? Kayaknya Makan listrik nggak kok. ada. Terboros listriknya. yang mahal ada, dong. yang ada itu dia campur indoor sama outdoor tracknya. Oh, Ada. oke. Kalau malam maksudnya kan bisa dibikin jadi kayak Tron. Tron Legacy. Ya, iya, Tron. iya. Main visualnya Iya, ya. Main visual, Betul, terus betul, habis bener. itu Terus kalau udah model kayak speed racer pasti ntar ada keluar gamenya. Iya, benar. Terus Benar. Nah, nge-license. itu Oh, license enak. bener. Merchandise Iya. lah apa. Itu Iya. bener sih. Iya, jualannya Pokoknya lebih menjelaskan. Mention Twitter. Enggak, Formula maksudnya E, gimana Formula E. mengundang orang untuk melihat Formula E selain dari bentuk dan suara. Suara. Itu aja Iya. kan gitu loh. Iya. Gimiknya macam-macam Iya, yang bisa macam-macam. yang dipakai. Orang jual emas bisa kaya, tapi ingat orang jual batu bara juga bisa kaya loh. Betul. So istilahnya jangan berpikir bahwa bentuknya jelek jadi Iya, nanti iya. tidak Pengemasannya menghasilkan. ya. Heeh. Tinggal ngemasnya aja gimana Emasnya ya. aja. Seru banget ya. Apa kayak misalnya kalau ridernya apa pembalap juga pakai baju Iya. yang keren-keren. Iya, Kamen- iya, iya. Kamen Rider. Iya, yang unik-unik Orang gitu. kan, Bener, Kamen bener. Rider kayak apa sih gitu? Kita nggak tahu. Jadi ini deh pembalap jadi kayak apa? Dakota. World Wrestling tuh, Iya, World Wrestling iya, Championship iya. udah jadi kayak Championship, The iya. Rock, ada The Rock, ada Triple H segala Iya, macam. jadi maksudnya untuk menariknya gimana? Iya. Ya, Harus bikin gimmick-gimmick Iya. kayak gitu Iya. tuh. Orang tinju berdua aja masuk ke ke ruangannya aja sekarang pakai gimmick kok. Iya. Tyson Fury kemarin pakai ada di Singgasana. Iya. Ada entrance-nya masing-masing ya. Entrance-nya, iya. Ala-alanya gitu-gitu. Cakep lah kan. kalau bisa gitu. Nilai entertainmentnya itu salah satu yang paling penting sih. Bener. Jadi masih Ya kan that's how to attract people to car. iya. Bisnis kan dari entertainmentnya, kompetisinya sendiri kan kadang-kadang Iya. kalau enggak mah semua dibebasin. Tapi ini ditahan-tahan kenapa? F1 peraturan ditahan pasti gara-gara biar banyak susulan, biar seru dilihat. Iya kan? Seru dilihat kan kalau pembalap maunya menang, nggak usah seru dilihat, yang penting gue Menang. mulu yang Iya, menang iya. gitu kan. Intinya itu. Pembalap mah nggak peduli sebenarnya. Iya. Kalau dia emang dia bisa menang. Iya, ya Penonton. dia gitu. pengen ngetop sih, Iya. tapi saat itu dilihat apa enggak, yang penting gue menang. Iya. Oke, yuk. Nggak kerasa. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah semua sih. Semua ya? Kecuali lo masih ada pertanyaan lagi mau di Nggak ada sih. Paling ini aja nih. Sebagai mewakilkan kaum milenial mungkin ya, Om Budi dan Om Aldi. Ada nggak sih tips-tips kalau anak-anak muda, generasi muda pengen terjun ke dunia balap motorsport tuh seperti apa? Terus kalau dari Om Budiman sama, pengen deh cita-cita pembalap rally itu seperti apa? Monggo duluan siapa? Silakan. Oke. Untuk jadi pembalap sama seperti pada umumnya, kita harus invest waktu, kerja keras, harus main dulu. Betul. Karena apa? Banyak juga tuh teman-teman yang anak gue mau mulai balap nih, sponsorin dong. Oh gitu. Bentar bro, bentar. Mau mulai balap lu nyari sponsor, bukan Investment dulu ya. Iya dong. Baru mau mulai belum ada yang bisa, balap. istilahnya Iya. belum ada yang bisa dijual. Iya. Orang yang udah jago balap aja nyari sponsor susah. Nah, jadi investasi waktu, investasi usaha, karena semuanya yang jago-jago pasti gitu. Oke. Pasti akan ada dia usaha sendiri, terus beli mobil sendiri, akan ada ntar istilahnya mobilnya yang lain udah kayak gimana dia belum. Of course ada yang beruntung belum apa-apa, istilahnya udah bisa dapat mobil yang cukup kompetitif segala macam. But build the skill, build the prestasi, terus nanti siap-siap kalau nanti tiba-tiba pintu ada yang kebuka. Oke. Udah, jangan istilahnya gue nunggu pintu kebuka baru ntar gue mau berdiri and then jalan. Lu bukan putri Indonesia, bro. Betul. Iya kan? Kalau putri Indonesia lu mungkin begitu Iya, kali. iya. Semua orang karpet merah. Tapi kalau ini kan yang mau kayak lu banyak. Di Kalau puncak dibilang kita mau sponsor ngantri di depan udah. Iya. di puncak cuma ada 22 tempat duduk, yang mau balapan tuh ada 1 juta orang kali. Ya kan kalau kita ngomongin F1. Iya. Nah, kalau dulu sempat World Rally Championship cuma ada 5 tim
Jadi lebih dikit lagi tuh cuma 5 tim, 1 tim 2 mobil. Dua Iya. mobil. Nah, jadi istilahnya dikit banget gitu puncaknya. Jadi memang kita harus ngasih lihat ke orang bahwa gue nih sejago apa gitu kan. Kalau gue udah sejago ini, terus ntar syukur-syukur ada orang yang ngeliat dan nanti istilahnya kebuka semua. But kalau mau mulai balapan paling gampang, ya udah ya mulai aja. Gran Turismo. Yang penting tunjukkan prestasi sama potensinya gimana. Memang banyak, saya juga kan sebagai distributor Akra juga. Bro, sponsor dong gua knalpot apa? Ya kita juga, lu prestasinya apa? Terus satu kedua lagi, return saya apa untuk sponsor kamu? Apa yang saya dapatkan dari sponsor? Ini kan Gitu loh. marketing bukan Iya, kita kan apa. marketing kan juga dagang. Kalau memang sponsor mau bagi-bagi duitnya siapa aja kan gitu loh. Ya Bukan kan? charity. Iya, jadi kalau untuk balap ya mungkin ya diajakin lah acara atau apa ada bimbingan dia masuk schoolnya atau apa kan kalau di pembalap-pembalap rally kan banyak orang dari Eropa, dari Finland atau dari mana kan. Ada Dan sekolahnya. mereka dari sebelum dapat SIM mereka harus bisa ikut balap-balap begitu dulu baru bisa dapat SIM. Oh gitu. Iya. Nah, ya kan? Kayak culture itu kebentuk Iya, dari jadi awal. kalau nggak salah saya pernah nonton. Jadi kalau untuk SIM mereka harus ada ikut slalom, ikut gravel. Jadi untuk safety ya mereka juga. Jadi kalau suatu saat di jalan mereka udah bisa Kontrol. counternya gimana. Dan kedua, satu dari jiwa anaknya sendiri. Apakah dia benar-benar pembalap? Apa dia cuma mau nyari duit? Kan itu beda juga kan dari orang tuanya juga gitu kan. Nah kalau cuma nyari duit mah ya silakan cari yang lain aja kan gitu loh. Nah kita nyari benar-benar yang bisa menjual produk kita kalau dia mau disponsor juga. Iya, betul. Ya kan? Ya kan kayak ibaratnya kayak MotoGP, Yamaha kenapa pilih dia, Ibaratnya Rossi kenapa dipertahankan? Karena bisa menjual. Ya kan, you win on Sunday, you sell on Monday. Kayak begitu. Jargon klasiknya motorsport ya. Iya, ya kayak gitu kan. Jadi ya lu mau minta sponsor mah gampang kok kita kasih sponsor. Cuma kan kita apa yang bisa lu berikan pada kita kembali kan gitu. Win-win solution lah. Betul. Jadi intinya dari kedua belah pihak ini yuk, benang merahnya adalah pertama passion, usaha ya Om ya, harus ada udah usaha. benar ya kerja keras, jangan semua nggak ada yang instan ada, Om, iya. bener ya Om Sama ya. bener modal juga. Iya, Pasti modal dulu. Coba sekarang misalnya ada orang kucuk-kucuk datang, Om, saya baru lulus SMA, saya pengen jadi editor dong. Iya, nggak mungkin lah. Kan istilahnya, Kan ibaratnya kalian juga jadi editor kan modal dulu bagaimana Iya, kan belajar sekolah kan gitu. Betul sekali itu prosesnya ya, kita harus lewati. pengalaman kan kalau kemarin baru kebetulan nonton YouTube ada engine builder di Amerika. Dia udah pokoknya dia bikin Subaru yang udah 800. Dia bilang kalau banyak di kita tuh kalau udah di atas 700 katanya horsepower-nya. Terus dibilang kalau misalnya jadi lu kalau bikin mobil untuk customer lu gimana? Dia bilang ya gue ngeliat dulu nih customer sanggup nggak ngehandle mobil yang 600 HP, 500 HP. Soalnya kalau gue nggak mau nanti dia asal minta-minta doang, kita sih bisa aja nerima duit lo. Cuma kalau lu yang nggak bisa, ntar belakangan ya repot nih, betul. gitu kan. Nah, jadi memang skill ini banyak kejadiannya adalah skillnya ini nggak sesuai sama kemampuan mobilnya gitu loh. Dan orangnya nggak sadar kadang-kadang karena ya nggak tahu ya mungkin ego atau gimana kali ya. Ya yang Jadi, penting mereka mau kenceng nggak tahu kencengnya itu gimana, handle iya, gimana. itu kenceng dulu. Kan ibaratnya juga banyak kan kayak yang punya supercar banyak kecelakaan kan mereka nggak bisa handle juga. Iya. Bisa beli tapi nggak bisa Iya. makainya, Kayak nggak tahu ini. GTR, nabraknya kebakar kan, ya dia kan nggak tahu atau dia power on itu kan, wah seberapa kan nggak tahu responnya. Dan memang kita kan sering kali dengerin oh ya kalau ini handlingnya bagus, mobil itu handlingnya bisa udah kayak apa driving on rails gitu kan. Tapi kan semua ada hukum fisikanya, ada limitnya Yes, juga. Nah kalau limitnya tinggi, waktu kejadian sesuatu kecepatannya lebih tinggi juga. tinggi, pasti. Nah bisa nggak ngontrol pada saat itu gitu. Itu dia, Om. Edukasi gitu yang kadang beberapa orang sorry ya tanda kutip OKB nggak tahu tuh Om. Ya gue punya duit banyak, gue beli aja tuh mobil apa segala macam, tau nabrak kayak gitu kan. Untungnya di Indonesia sering kali istilahnya kita ketemu jalan yang rada macet. Tuh. Jadi gak bisa ngebut. Jadi nggak terlalu bisa ngebut. Kalau kita jalanannya kosong, bro, aduh, Habis lah sudah. habis lah. Oke. Wow. Seru Insightful dan edukatif. Menarik banget ya podcast seru, kali seru, ini ya. seru, seru. Dengan Om Aldi dan Om Budiman yang punya pengalaman nggak main-main juga di motorsport. Car enthusiast juga tentunya dan yang udah sharing macem-macem sama kita di podcast kali ini.
kita akhiri aja kali yuk ya. Kita karena produsernya tuh Produsernya udah ngasih tanda. Iya. Oke. Terima kasih Om Aldi, Terima Om kasih, Budiman. Om Aldi. Waktunya datang di podcast Carvaganza. Jangan kapok ya Om ya. Nggak perlu. Kita bikin nanti mungkin episode keberapa temanya beda gitu. Ntar kita mampir-mampir lihat mobil ya. Ya, itu pasti Lihat- sih. lihat Habis ini kita tokonya. ngobrol nih. Oke, terima kasih udah nonton podcast ini. Kalau suka konten ini silakan klik like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk main ke channel The Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di konten Carvaganza selanjutnya and Let's talk talk about about cars. Thank you. Wah, seru banget. Thank you.